Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selamat pagi di hari Ramadan ke-20 berapa nih Teh ya? 20 23 ya? 23 ya? 23. Ya, ya. Jadi Beneran sih. kita Aku gitu ya. karena kemarin baru ngebagiin di One Day One Juice hari 23 itu. Oh, baru 2 juz ya. Berarti masih ada target satu lagi ya. Luar biasa emang nih Teteh nih ya. Tiga Oke. itu. Oh, baru 2 juz ya. Berarti masih ada target satu lagi ya. Luar biasa emang nih Teteh nih ya. Dan Tiga teman-teman itu. ini baru 2 juz ya. Berarti masih ada target satu lagi ya. Episode Tapi pertama. itu suaranya ini nggak? Suaranya saut-sautan nggak? Enggak Teh. Asal dimatiin Nggak. YouTube, YouTube yang katanya dimatiin. Tadi itu salah nyalain YouTube sendiri gitu ya. Oke. Udahlah. Pasti udah. Ya ya aman ya. Iya. Jadi ini Tapi di YouTube belum ada deh. Belum keluar. Di YouTube udah keluar belum sih? udah Teh. Ini Kayak udah ada belum tujuh, keluar. 7 orang yang nonton. Boleh untuk Oke. absen dulu dong. Siapa aja nih yang udah nonton tulis di komen ya. Nah, yang udah nonton gitu ya. Perkenalkan saya Edu gitu ya dari Bandung. Dan ini episode pertama Get Insight ya. Jadi eh World of Merit kan bentar lagi tamat nih ya. Yang suka nonton drama Korea nih. Dan sayang banget kalau nonton cuma dapat emosinya aja ya Teh ya. Yes. Jadi kita akan mencari insight nih bareng sama seorang yang kece banget nih ya. Ada seorang certified coach dengan 2 orang anak. Jadi dia udah nikah ya ini Teh Gina ya. Jadi bisa paham untuk mencari insight ya. Beda kalau Edu yang nyari insight, eh cara Edu nyari insight belum tahu karena masih bujang ya. Teh Gina boleh dimatiin YouTube-nya Teh. Ini dari Oke. dimatiin aja Teh. Kita nanti lihat komen dari sini aja ya. Udah ada Kak Adib, lalu ada Dulce Campbell ya. Oh, namanya keren nih, Dulce Campbell ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan insight dari World of Married Couple bareng sama Teh Gina. Kita tepuk tangan dulu buat Teh Gina. Yeay. Clap for myself. Ya, ini Teh, kalau live berdua ya begini Teh sepi. Tapi ini komen rame ya. Jadi boleh banget yang nanti mau nanya, mau diskusi, tinggal chat aja nanti kita bacain ya. Yes. Nih, Mm. Teh udah ada. Aku kali ya dulu nggak apa-apa ya dulu. Aku Nah, nggak udah? apa-apa ya. Aku nggak di laptop. Di laptop udah aku matiin. Ya, nggak apa-apa Teh. Nanti yang di komen Edu yang munculin ya. Ini udah ada Kak Adib, terus ada ini mendengung Teteh dan Abang. Oh, aku Abang ya. Aku Akang bukan Abang. Ini juga ada Kita di ini. Bandung selalu pakai sama A. Oke, makasih Ciao. Itu di kereta api juga. Thank you. Oh ya kita. Oke, Teh Gina, gimana nih kita akan bahas terkait dengan World of Married Couple nih ya. Jadi pertanyaan Ya. pertama nih, kok nonton Oke. drama Korea sih Teh? Nonton itu. Jadi pertamanya itu banget saya tahu dari Miss Ellie. Miss Ellie itu adalah gurunya anak-anak. Jadi Handara sama C1 kan TK-nya kayak homeschooling gitu lah ya. Nggak homeschooling sih. Jadi di sekolah TK terus ada yang berkebun segala macam tanpopo gitu ya. Dan itu sampai sekarang berlanjut Handara sama Cesa masih les lah gitu sama Miss Ellie. Dan Miss Ellie bilang, Bun, lihat nggak sih di postingan-postingan di Instagram? Aku jadi bilang, apa sih ini? Ada satu postingan memes gitu loh, ada malaikat, ada apa manusia gitu ya, angel yang goblin itu langsung itu ada dajjal kan, loh kok Ya, manusia dibilang dajjal gitu. Itu benar-benar kayak curiosity-nya tinggi, tiba-tiba kenapa kenapa laki-laki yang tampak baik ini dibilang dajjal gitu ya. Oke, tampak baik itu udah judgement yang gue bilang gitu ya, lagi. ya. Jadi ya curiosity-nya datang lah, apa sih ini gitu ya, dan akhirnya itu saya masih ingat Akhirnya. banget jam 10 malam. Jam 10 Hah? malam saya searching dan iya dong, gitu dong. Please deh, Iya, gitu langsung. Terus itu, jadi 6 season awal itu udah kayak maraton dulu. Barat. Jadi nggak Betul. berhenti-berhenti akhirnya, dan harus ya akhirnya nunggu kan, nunggu tiap minggu dua-dua. Kayak tadi saya baru beres banget. Beruntungnya tuh pas lagi ngeh banget, episode 15 belum ditonton gitu. Oh ya. Dan kayak bener-bener ya, pas lagi tiba-tiba, ya itu tadi suaminya itu mereka kan jadi, halo? Ya, lo Teh. Oke, jadi ya nggak itu tadi charging. Jadi aku harus megang-megang hilang. Oh Jadi gitu. ya itu. Jadi yang belum pernah nonton, kenapa nonton film Korea itu sebenarnya. Dan saya sih sebenarnya semua genre nggak masalah ya. Mau nonton film Jepang, film Korea, film India, as long as itu mungkin pertama mungkin kenapa sih rame. Mau nggak mau dari kecil pun kita kan kayak kenapa sih saya nonton bola zaman dulu tuh zamannya Glory Glory Bad United, sorry ya, Oke. 98 dulu kan semua orang Siap, MU lah. siap. Oh, ya,
sini baru ganti-ganti. Arsenal. Iya, I know. Sekarang juga aku tetap aja lah, Muhammad Salah itu tetap gitu. Maksudnya never give up-nya itu dapat banget gitu. Tetap aja. Siapa sih yang nggak suka Arsenal sekarang, please deh gitu. Aku juga suka gitu. Jadi maksudnya saya ngeliat zaman dulu ketika semua orang main Tetris gitu kan, kita Ya, ngadain persamaan Commonly gitu kan. Jadi kayak ya. buat biar biar nyambung gitu kan. Kayak kamu nonton itu nggak? Ya mau nggak mau ketika saya merasa memang saya makhluk sosial ya, oke lah saya lihat gitu. Jadi bukan masalah ikut-ikutan atau nggak ikut-ikutan, akhirnya ya itu balik lagi ke respon masing-masing gitu. Jadi akhirnya karena curiosity-nya tinggi dan gitu ya, kayaknya Ya, pernikahan itu salah satu yang pembahasannya nggak akan habis untuk itu. dibahas. Karena kalau misalkan gini, oke, they're finally married happily ever after. Yang udah nikah tuh kayak, if I Oh, know gitu. zaman teteh dulu tuh nggak ada pranikah dulu, nggak Oh, ada, betul. sama sekali nggak ada yang namanya pranikah. Nikah tuh bener-bener kayak dunia yang nggak tahu, bener-bener alien gitu, nggak ngerti, nggak nyiapin diri buat jadi seorang istri, gimana pernikahan dengan suami, bagaimana cara ini nggak ada gitu, blank gitu, gitu Itu zaman. ini teh. Rame Itu banget di salah Twitter. satunya mungkin. Di Twitter juga bahas ini kan ya. Oh, di Twitter udah Hmm. ngehujat banget nih si suami itu ya. Jadi nonton. Dan teh ini ada request teh, tidak ada spoiler episode 15. Aman ya teh ya. Kita tidak ada spoiler. Nah, Tapi itu bukan spoiler, jadi aku mungkin nggak akan ngasih detailnya, tapi itu adalah unconsciousnya keluar, nah, value-nya keluar, tanpa disadari. Satu yang ingin saya bener-bener dari episode 1 sampai 15, dan 15 tuh dong ya, saya nggak tahu di 16 akan seperti apa finalnya, dan ini juga kan salah satu adaptasi dari Dr. Foster ya, dari serial Barat. Dan mungkin kalau ada yang nanya, kemarin tuh Rama tuh kan nanti juga jam 1 saya ada sama Rama ya, dari Rama di Arab Saudi, jadi pas jam 13 berarti di Rama jam 9 pagi di Arab Saudi, itu nanya juga, akhirnya dia teracuni juga nonton gitu. Dan ya, saya sudah meracuni banyak orang juga ternyata. Akhirnya ya karena mau nggak mau jadi nonton, ada apa gitu kan. iya. Itu juga akan dibahas. 1 sampai 15 adalah saya mau ngomongin ini. Semua manusia dikasih sama Allah yang namanya hati, dikasih namanya akal, ya kan? Dan yang pasti kita dikasih juga syahwat. Syahwat itu pokoknya hawa nafsu, ya itu gitu. Pokoknya kalau kita ngomongin hawa nafsu, syahwat ya udah terus aja dikejar itu. Makanya dikasih akal untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi ketika kita nih, dia yang nanti di 15, dan aku nggak akan spoiler, tenang, tenang, don't worry, oke. Okay? 15 itu sadar banget, banyak penyadaran-penyadaran dari diri seorang si suami ini gitu, yang akhirnya ya ada affair dan menikah lagi gitu, dan ternyata ketika menikah dengan affair-annya, ternyata punya affair lagi sama istri yang pertamanya gitu kan. Nah itu tuh dia bilang sama dirinya sendiri, apa sih yang kamu lakukan gitu. Saya pakainya bahasa Inggris, saya nggak tahu Indonesianya gimana. Kamu udah menyakiti banyak banyak pihak gitu. Jadi kayak kamu tuh brengsek. Jadi si hati kecilnya menyadari bahwa, jadi saya yakin banget semua orang, saya nggak akan ngomongin orang lain, mungkin saya sendiri, ketika saya melakukan suatu hal yang bertentangan sama value saya, misalkan ketidakjujuran gitu, Ya. atau ketidakprofesionalan, akhirnya sebenarnya di diri saya juga mungkin nggak enak badan, makanya suka pegel segala macam. Makanya di coaching itu kan, kalau misalkan ada kayak kemarin Edu batuk, makanya saya tawarin, Du, batuknya mau di coaching nggak gitu. Karena mungkin bukan karena hujanan, bukan karena apa gitu, ada lambung sakit, mungkin bukan telat makan, tapi karena ada value-value yang dilanggar gitu loh. Kalau di itu kita di Milton Erickson gitu ya. Jadi itu gitu. Jadi ketika penyadaran, awareness itu gitu, awareness, makanya di manusia itu ketika awareness udah dapet gitu, terus pahami bahwa respon yang diambil harus yang respon positif gitu, karena jangan sampai reaktif akhirnya sumbu pendek dan ya menyesal di kemudian hari. Karena di film ini tuh penyesalan tuh banyak banget, dan nah kita harus belajar jangan jadi, maksudnya jangan ikutin hal yang si penyesalannya jangan jadi, karena gini loh, sama ketika misalkan habis nonton film di bioskop deh, masuk terus kayak ada insight bagus, kayak keluar tuh kan kayak, bener ya, kita tuh pasti bisa loh jadi pemain utamanya gitu. Kita tuh bisa loh yang terbaik. Kita tuh pasti bisa deh. Mimpi tuh pasti semuanya bisa diraih. Sama kayak nonton film ini juga banyak pembelajarannya adalah pernikahan itu perbedaan antara value suami dan value istri. Dengan ingat bahwa si suami ini membawa value dari ibu bapaknya. Istri ini juga membawa value dari ibu bapaknya. Iya, betul. Gitu kan?
Lalu mereka menikah gitu kan, dan mereka punya anak. Kalau anaknya satu berarti ada 3 value dalam keluarga itu. Kalau punya anaknya 2 berarti ada 4 value. Dan nanti value-value yang berbeda-beda itu akhirnya ada satu satuan ya gitu. Ya ada value family gitu yang kebersamaan. Dan yang paling penting adalah semakin nonton film itu semakin menyadari lagi bahwa iya ya, Allah menciptakan perbedaan-perbedaan untuk saling melengkapi. Terus kalau misalkan dalam hidup nggak ada mantan, bahasanya coki ya, masalah tantangan, ya nggak Ah, akan ada yang nonton gitu. Kalau misalkan, oke, saya yang istrinya itu ketika mengetahui di sebuah shawl itu ada rambut milik wanita lain, gitu, iya, dan dia diam, akhirnya, ya sudahlah, aku akan memaafkan kamu. Tamat di episode pertama, udah nggak ada apa-apa lagi, nggak selesai. akan ada episode bawa gunting di belakang gitu, kayak mau di step, kayak, gitu, kayak, ternyata itu kan cuma hayalan doang gitu kan, nggak akan ada. Jadi lika-liku itu dalam hidup, ya mungkin kalau misalkan saya juga lika-liku dalam hidup yang nggak ada, cuma flat aja gitu, saya juga nggak akan bisa bikin vlog, saya nggak akan bisa nulis gitu ya, bisa kayak sekarang kita bisa bikin ini gitu. Jadi Ya, betul. jadi semua yang datang dalam hidup kita itu ya pasti saya percaya banget yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewat kamu tidak akan pernah menjadi takdirmu gitu. Dan itu respon kita ketika ketika apa yang terjadi sih yang menyenangkan mungkin enak ya, responnya juga enak. Ini gimana kejadiannya yang tidak menyenangkan dan membuat dunia kita runtuh. Yang rasa-rasanya kebayang nggak sih di episode pertama, nah episode 15 bukan spoiler lagi, Ya, tapi di bisa yang aman. pihak ketiga ini, si pihak ketiga ini bener-bener sama persis dengan yang pemain pertama ini. Yang kan ada suami istri dari pihak ketiga. Nah, di 15 ini adalah posisi yang pihak ketiga ini, yang disebutnya adalah pelakor lah ya. Juga enak banget yang kayak labeling. Saya nggak mau labeling. Saya kalau ditanya, teteh menurut teteh ini gimana, ini gimana? Siapa saya untuk ngejudge orang-orang ini? Saya cuma ngambil pembelajaran-pembelajaran yang saya ambil. Jadi ini juga kita bukan ngasih tahu, ngasih apa ya, kayak saya ngajarin kita, Anda semua yang nonton di sini gitu, bukan. Jadi kita cuma mau sharing, jangan sampai jadi malah yang diambilnya, oh, karena ada satu statement kalau Edu masih ingat Ya, di suaminya bilang, ya, Theo tuh pemeran utama laki-lakinya bilang gini, suaminya itu ngomong gini, kamu nggak ngerti di episode satu, kamu nggak akan ngerti ketika sama sahabat dokter yang ceweknya itu ya, yang belum menikah ya. Jadi di sini ya, tuh ya. bagus. Oh, Ada, iya, nanti kita bahas, ya kita akan bahas juga ketika iya, iya. mungkin berumur perempuan gitu ada stigma, kok kamu umur segini belum nikah, itu juga akan jadi ke pembahasan kita selanjutnya Oke, sekarang ini. Jadi ya. balik lagi gitu ya. Oke, balik lagi. Saya ingat banget statement yang paling kena di yang ke satu adalah kamu nggak ngerti rasanya saya mencintai istri saya. Saya juga Saya cinta. mencintai istri saya. Saya cinta kau dan dia, jadi kan gitu kan, dan dia Itu bilang muncul di ah Twitter tuh. Pas yang statement si suaminya bilang, emang salah ya jatuh cinta? Oh, langsung dihujat. Iyalah oh salah. Kalau udah emang punya salah jatuh cinta itu nggak ada yang salah, tapi situasinya harus tepat bro. situasi itu. Sekarang saya tanya dulu, saya udah nikah sama suami saya gitu ya, punya anak, saya jatuh cinta sama Edu, itu gimana dulu? Ya, ya jatuh cintanya nggak salah, ya situasinya nggak pas ya. Jadi dan semua orang punya masa lalu masing-masing. Hmm, Yang saya tekankan makanya I don't want to judge others people. The only one who can judge is only God, gitu. Only God, gitu. Dan dalam pernikahan siapapun, ketika saya banyak coaching-coaching orang, gitu, ya masya Allah ya. Dengan saya kalau ditanya, kok mau sih coaching banyak orang segala macam, gitu, pro bono segala macam. Iya karena semakin saya banyak coaching orang lagi soal pernikahan, saya semakin banyak lagi belajar dan saya begitu berpikir yang di film-film itu semuanya nyata, nyata tuh ada. Jadi semua yang kita nonton di The World of the Marriage itu relate gitu semuanya ya. ada, tuh. Oh, Ada banget semuanya gitu. masih awam. Dan ya itu tuh dan eh, soal ya tadi di ketika pernikahan rumput tetangga selalu lebih hijau. Saya suka Oh, banget pakai baju hijau ya, dan semuanya pasti hijau gitu. Ya itu ya itu tadi segala sesuatu yang kita miliki kalau kita kurang bersyukur dulu hmm, gitu. Waktu pas eh, kita ngelihat calon istri atau calon suami dulu belum nikah ya, ya, ya. kayaknya dia paling lucu, paling Oke. gemes, paling ih pokoknya pengen aku, aduh pokoknya kan karena belum halal tuh ya, pengen diuel-uel, pengen dicubit-cubitin, pengen dipeluk, belum halal, please yang pacaran please cuma dua, halalkan atau tinggalkan, ikhlaskan lah, Oh, halalkan atau ikhlaskan. Jadi ya, ya. enggak karena nggak mungkin dulu kamu ngelihat bareng-bareng gak ada nafsu, nggak mungkin lah, duh please deh gitu. Ya, ya. Jadi jadi saya mau bilang juga di sini bahwa Anda pacaran bertahun-tahun pun ketika nikah belum tentu Anda kenal orang ini.
Hmm. Belum tentu. Dan ini kan di film ini tuh mereka menikah, si cowok ini menikahi dua perempuan ini dengan skenario yang sama, yaitu hamil duluan. Oh, duluan, betul teh. Dua-duanya sama. Iya. Bahkan ya itu tadi tanpa sadar si, nah tuh aku nggak boleh ada spoiler 15 tapi ini penting gimana ya. Jadi tanpa disadari ternyata ternyata di film itu ya mau ngasih tahu bahwa psikolog manusia, psikologi itu ketika jatuh cinta itu ada benang merahnya. Oh, Jadi walaupun kita misalkan saya jatuh cinta sama orang yang satu putih, yang satu hitam, yang satu belok, yang satu sipit, yang sebenarnya fisik, tapi itu ada benang merahnya. Jadi tanpa disadari laki-laki ini adalah memilih istri ke satu kedua ini gitu ya. Itu mereka sama percis. Mungkin udah dilihat juga kan yang ada yang baju baju rumahnya tuh sama gitu loh. Terus parfumnya juga dibeliin yang sama tanpa sadar gitu. nah, Apakah itu sebagai pengganti gitu, pengganti istrinya atau memang dia, nah itu juga mau ngasih spoiler jadinya. Jadi itu tadi tanpa disadari menikah nah, yang kedua ini mencari sosok yang sama dengan istrinya yang pertama. polanya sama ya. Masalahnya gini loh, masalahnya insecure gini. Ingat gak sih yang episode-episode awal bahwa dok istrinya itu yang semuanya finansial, semuanya kan dari istrinya. Ya, Oke, kamu juga bisa ngeliatin data yang BPS nggak sih? Yang aku udah searching itu yang kita pernikahan itu banyaknya perceraian itu terjadi karena apa? Hal-hal yang perceraiannya. Jawa Timur Ini itu deh. yes, yes, Jawa Timur. Karena ini saya nggak dapat, saya udah cari banget yang terbaru, dapatnya ini. Jadi kita bisa lihat dan bukan karena kata saya atau perasaan saya. Oke, itu pertengkaran 43,52%. Pertengkaran loh, Du. Hmm. Ekonomi itu 36,67%. Oke, ditinggalkan ada meninggalkan salah satunya, ada KDRT, ya kan itu ada berzina, ada mabuk lain-lain, kawin paksa, judi, cacat fisik, pindah agama, poligami, narkoba, itu semuanya ada. Dan kita lihat yang paling besarnya, dua besar adalah pertengkaran dan ekonomi. Oh Gitu. ini Yang apa? offernya berarti kan itu ya, yang 0,93 pihak ketiganya. Pertengkaran ini loh, yang nggak perlu pihak ketiga. Itu yang paling besar. Dan kita lihat saya sampai ngedik banget seluruh Indonesia, saya lihat bener-bener dari Aceh sampai Papua, saya udah kirim ke Edu juga kan, itu Ya, kita lihat semakin tahun ya antara pernikahan juga banyak, tapi perceraian juga makin banyak. Itu kayak, jadi itu tadi orang mikirnya gini, kalau Anda mau lihat saya, boleh di close nggak apa-apa, cukup. ya. Buat Anda bisa ngelihat perbincangan saya sama Mas Julius, itu ada di YouTube saya. Hmm. Mas Julius bilang, Mas Julius itu salah satu yang berpisah lah ya. Jadi makanya bilang penyintas, makanya beliau bilang. Apa tuh? Uh, Bisa dilihat di situ bahwa beliau bilang ini, statementnya adalah, mohon maaf Mas Julius, aku state dirimu, my brother, oke. Okay. Intinya adalah, kalau kamu nikah karena cinta, pret. Itu katanya Mas Julius. Kamu cinta karena pret. Oh, Kamu cinta bisa ngubah orang, pret. Kamu cinta kayak jadi cinta itu memaknai cinta tadi, kalau balikin lagi karena syahwat, karena cuma fisik, karena kamu cantik, kamu ini segala macam. Makanya kita menikah dalam agama apapun, kita menikah itu ibadah. Ibadah itu apa? Ingat, kita datang ke dunia untuk apa? Untuk melayani Allah. ya. Melayani Allah, melayani umat. Kenapa kita harus menikah? Karena kita harus punya keturunan. Kalau kita meninggal, yang bisa Nggak. ngafanin, mandiin, kan pengennya anak kita gitu loh. Yang ngedoain kita kalau kita meninggal duluan gitu. Makanya kita harus, nah itu. Jadi ketika menikah ada suami sama istri itu bakal banyak chaos atau apapun nggak? Ya silakan tadi yang data terbaru Du, yang tadi tanya, yang di Cina. Oh iya, betul. Di Cina nih ada apa berita yang bilang bahwa gara-gara lockdown ini gitu ya, jadi sering ketemu, jadi perceraian malah meningkat gitu ya, Teh. Itu kenapa Stay teh? at home, ya stay Ya, at home di Cina, karena kita belum ada di Indonesia ya, kita nggak secepat mungkin BPS, nggak, ya, maksudnya di kita juga mungkin akan, kalau ada yang silakan ini anak-anak psikolog atau anak-anak bisa dijadiin buat skripsi, tesis, ya. disertasi gitu kan, pengaruh karena ya tadi pengaruh perceraian juga di film ini yang saya lihat yang paling banget akhirnya saya tulis itu kan anaknya. Seorang suami akan mendapatkan istri yang lebih baik, bisa. Seorang istri bisa mendapatkan seorang suami yang lebih baik, bisa, bisa Bu, bisa. Tapi yang Loh, menjadi yang terbaik buat ibu bapak orang tua itu ya itu gitu dengan kekurangannya masing-masing gitu.
Allah menciptakan kita nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Perbedaan ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, semuanya 5 itu untuk saling apa? Saling bareng-bareng mendukung. Perbedaan tuh saling melengkapi gitu. Nggak ada. Sekarang kalau misalkan saya bilang suami saya tuh ininya kurang ini. Lihat diri saya dulu, saya juga banyak kurangnya, banyak banget gitu. Nah itu akhirnya kenapa di Cina kita bahas yang di Cina aja, stay at home banyak perceraian tinggi. Kita belum Ya, lihat dari umurnya ya, yang bercerai ini apakah anak-anak muda gitu ya, atau yang sudah senior. lama. Gitu. Umur tuh kadang-kadang nggak enak. Saya nggak muda nih. Jadi saya menikah itu umur 22 tahun, Hmm? udah lulus S2 juga mau ngambil S3 karena kalau misalkan saya mau ngambil S3 belum nikah nggak diizinin sama ibu bapak saya juga. Ini baru Oh, kebuka di sini ya. belum pernah di-share juga gitu. Jadi bahkan saya kalau mau Anda tahu semua nggak apa-apa kita share aja bismillahirrahmanirrahim kita ngambil hmm? pelajaran. Saya tadi jodohin sama kakaknya, kakak kandung suami saya. Oh iya. Tapi saya nikahnya sama adik kandungnya. Dijodohin sama kakaknya, nikah sama adik kandungnya. Jadi itu yang saya percaya masalah takdir gitu. Dan kenal nggak kenal ya itu tadi yang si Cina itu makanya saya bilang tim together everyone achieve more, tim paling terkecil itu adalah rumah tangga. Makanya kalau mau negara bener ya rumah tangganya dulu yang paling terkecil dulu gitu loh. Bangun Dan rumah tangga parenting peradaban ya, Teh ya. iya membangun peradaban segala macam madrasah seorang anak adalah istri gitu dan suami juga tetap gitu lihatlah Rasulullah gitu sebagai contoh nggak bisa yang gedein itu istri nggak kalau saya ngelahirin saya hamil yes saya nyusuin yes tapi masalah ngegedein anak ya bareng berdua karena seorang anak belajar keberanian bukan dari ibunya ya kan saya nggak akan berani tuh dari kecil ngalung-ngalungin ngelempar anak itu kan nggak berani cowok bisa itu banyak banyak memes yang kayak kalau anak ditinggalkan dengan suami bener gak Ya. yang Anak Teh, dimain-mainin ponakan istri juga enggak lempar-lempar, Teh. ada tangga yang nggak ada pegangannya kalau saya yang lihat kayak hati-hati itu segala macam nanti jatuh gini-gini gitu kan keluar dengan tonasi-intonasi nah Ya. nanti belajar intonasi dan tonasi saya iklan lagi ya itu bareng sama Fauzi itu Oh, besok kita bahas juga jadi ya itu kalau ya seorang suami ngeliat paling ada hati-hati ya udah kan atau malam-malam nggak tidur-tidur nih anak-anak dua saya sampai bebui juga Handara, Cesa ya udah malam tidur gini-gini sampai bener-bener sampai kayak bebu sampai marah-marah apa juga gimana sih ini belum tidur gitu kan suami saya cuman udah iya. malam udah Eh, malam udah tidur lah mau pura-pura tidur akhirnya ketidur lah nah jadi Wah, wibawa itu ya di suami gitu jadi si anak itu memang tapi ini juga yang saya mau bilangin, anak-anak broken home, saya kan juga banyak coaching orang ya, banyak, enggak semuanya jadinya seperti di film ini. Yang ini kan yang di film ini broken home akhirnya jadi klepto. Karena dia ya. sebenarnya ya tadi belum cukup umur ngelihat ibu bapaknya berpisah. Tiba-tiba mereka masih punya rasa cinta gitu loh. Masih Karena rasa gede. cinta itu nggak hilang tuh. Kalau nggak Iya, akan terjadi di adegan itu kan episode 12 itu kan yang heboh iya. itu Iya, sebelum Bu. 12 itu. Ya Tuh. itu dan ada satu hal juga yang mungkin banyak banget tabu disebutin di banyak anak kita di budaya timur, tapi saya mau ngomongin ya, masalah, aduh dia belum nikah juga, jadi masalah seks gitu ya. Jadi makanya nggak tahu, makanya bercinta itu ya diibaratkan apa ya itu bener-bener kita balikin lagi adalah ya ibadah gitu, bukan karena syahwat semata gitu. Jadi itu komunikasi. Jadi komunikasi itu kan ya banyaknya non verbal, verbal. Jadi kayak suami istri ini yang di Cina mungkin ya tiap nggak pernah ketemu mungkin istrinya Ya. sibuk di rumah atau Tuh. misalkan dua-duanya berkarir, tiba-tiba ketemu terus kayak kok Iya. kok ada dia jadi gak enak sih? Kok ada dia aku jadi gak nyaman sih? Kok aku akhirnya jadi kayak kenapa kamu tuh kayak gini? Kok lebih lebih enaknya kayaknya kita 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 beda rumah deh. Enaknya kayaknya biasanya kamu di Jakarta gitu kan, aku di Bandung. Tiba-tiba sekarang kamu kita sama-sama di Bandung dan kayak makin banyak makin perbedaan-perbedaan. Please semua merasakan bukan cuma Anda doang gitu loh. Jadi pasti akan ada perbedaan. Jangankan sama sama suami yang orang lain yang beda ibu bapak, sama kakak sama adik yang satu rahim itu aja beda gitu loh pemikiran dan jangan pernah berpikir bahwa pasangan kita tuh cenayang banyak yang coaching sama saya ya Betul, akhirnya betul. banyak teh Gina saya tuh udah nikah 15 tahun teh masa Tinggal suami saya nggak ngerti
Teh, saya udah nikah mau 25 tahun, gitu kan. Kenapa istri saya nggak ngerti saya, gitu. Kenapa nggak ngerti saya? Oke, Bapak, Ibu, pernah dikatakan nggak sama pasangannya? Enggak. Pernah dikatakan nggak semuanya? Enggak. Oke, good, good. Nggak pernah diomongin. Jadi banyaknya masalah mantan mantan ini, masalah tantangan itu adalah miskomunikasi, mispersepsi, misasumsi. Karena semuanya cuma dipikirin, nggak pernah diomongin. Ngomongin Ketika sekarang di yang nanti di 15 itu adalah komunikasi paling bagus di the world of the marriage. Bagaimana betul. ibunya jujur sama anaknya, anaknya juga ngebuka perasaan ke ibunya gitu loh. Ya. Jadi ketika kita memang the most important things in life yaitu tadi lebih baik ditampar dengan kejujuran daripada dicium dengan kebohongan. Oh, Walaupun yang kejujuran itu mungkin menyakitkan hati. Kebayang gak sih nonton tuh kan rasa ya, semua kan masalah rasa. Kamu nonton terus kayak kalau aku kan posisinya juga kayak astagfirullah gini banget. Aku orangnya perasa banget ya. Jadi kayak ya Allah, kebayang gak sih kalau nonton film apapun bukan film ini doang yang sampai ke bawah rasa sampai kayak ya ya Allah gitu. Ya itu Allah. alasanku Dan terus. sebagai ya, dan sebagai trainer, sebagai seorang coach, saya melihat pembelajaran di sini banyak gitu. Bukan berarti jadi pembenaran apapun kayak tadi. Saya bisa mencintai dua orang sekaligus. Oke, tapi pasti kadarnya ada yang lebih. Gitu. Yakin dulu. Oke, makanya kan untuk poligami itu kamu boleh berisi 2, 3, 4, tapi kamu bisa berlaku adil nggak? Bila kamu tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu bagimu. Gitu. Jadi menikahnya bukan karena yang lebih. Ini kan ceritanya ya di film ini tuh kan yang istrinya misalkan saya lah, saya umurnya udah 45 atau 50 tahun lah, 53 tahun. Ya. Dan saingan sayanya itu adalah 25 tahun. Jadi please gitu, tetap yang namanya kalau saya juga waktu abis ngelahirin Handara sama Cesa tuh naik sampai 25 dan 28 kilo. Dia pernah ngelihat aku yang agak gemukan juga pernah deh? Atau enggak ya? Belum teh. Kita ketemu Belum, jangan. Kamu doain. Kamu doain. Jangan. Belum. Doain. Canda. Jadi walaupun gini ya, kalau ada yang bilang fisik itu penting apa nggak penting. Makanya di Instagram saya beauty is not about physically. Memang bener karena orang itu jatuh cinta segala macam tuh karena nyaman. Jadi saya punya masalah gitu kan. Terus udah gitu kan Edu ada masalah. Terus gini, Kang Edu, saya mau curhat. Gimana tuh Neng? Ya kan dimulai dari gitu-gitu. Please kalau curhat saya tuh buka jasa curhat, please profesional insya Allah, please carilah jasa-jasa konseling, coaching gitu loh, yang profesional, yang nggak akan ya. Jadi ya even though saya jujur aja gitu ya dalam pernikahan saya juga makanya saya mau bahas ini saya juga ada lah kenapa akhirnya saya memutuskan untuk hijrah segala macam gitu menjaga diri saya segala macam itu juga timingnya ada hubungannya sebenarnya nggak perlu didisplisit lah ya segala macam silakan anda masing-masing jadi saya makanya ke Mas Julius gitu karena psikolog ya dan saya percaya itu juga anda bisa lihat bisa nggak sih sahabatan antara dua jenis kelamin yang berbeda dengan beda beda latar belakangnya tuh beda jauh kita beda agama kita beda umur kita beda semua saya sama Mas Yoris dan itu bisa jadi lurusin niat tuh yang paling penting niat kamu dan yang mengetahui niat kamu tuh cuma kamu sama Allah jadi semua yang masih di sini mau mencari jodoh ingat jodoh itu bukan dicari tapi dijemput udah ada jodoh kamu sama kayak iya, sama kayak pekerjaan yang nanti akan dibahas hari Minggu. Wih, spoiler lagi, nggak apa-apa ya, Dok. Hari Minggu itu adalah, ya gimana sih cari pekerjaan-pekerjaan juga sama dijemput, bukan dicari. Capek kalau nyari-nyari. Jadi selalu percaya bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Kayak kita sekarang tiba-tiba coba, emang kebetulan kita ngebahas ini? Enggak. Terus kenapa harus di pas di episode 15? Karena di 15 ini semua yang namanya kesadaran hati nurani keluar. Seorang manusia menyadari ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia tahu ini salah. Dia tahu ini salah. Dia tahu ini salah. Yeah. Tapi ya tadi mau ngikutin hawa nafsunya mau diikutin apa enggak? Dan ketika kita membuat kesalahan, we are only just human. We are only human. Dan yes, we make a lot of mistake. Banyak banget. Makanya kalau misalnya ada yang bilang ya, gimana sih Teh Gina menjaga pernikahan ini? Sama atau gimana tetap bahagia? Cuma satu jawaban saya. Saya cuma bilang, ya Allah, ambillah aku di saat aku mencintaimu sedalam-dalamnya. Dan kalau ini adalah hari terakhir saya hidup, ya saya ngelakuin yang sebaik-baiknya.
Jadi tadi tuh ada tips menjaga pernikahan, mau muda, mau pernikahannya baru, pernikahannya lama, nggak ada urusan. Semua pernikahan dari mulai pernikahan kamu sehari Nah, sampai kamu berpuluh-puluh tahun, masalahnya akan sama. Masalah tantangannya akan sama. komunikasi. Akan sama. Iya, akan sama. Dan rumput tetangga selalu lebih hijau, Du. Apapun itu, jangankan ngomongin ini, ngomongin telepon. Handphone awal-awal gitu ya, punya handphone misalkan Samsung lah. Sekarang lagi apa? S20 ya? Ya. Ada S20 ya? Iya. Ih, keren banget sih, bisa di segala macam, bisa night vision segala macam. Udah punya nih. Terus kita nggak menghadirkan si rasa syukur itu gimana? Ngelihat handphone yang baru gimana? Pengen beli lagi Hmm? apa ya? Di rumah ini istrinya udah ngerawat diri. Ini kan si dokter ini kan dia ngerawat diri, dia dokter, karirnya bagus, dia nyokong ekonomi keluarga. Nah, Coba. masalahnya juga komunikasi mereka nggak baik. Kalau kita ngeliat dari suaminya insecure. Seorang suami itu harus gimana? Harus yang paling, maaf ya, para lelaki, ego lelaki lebih tinggi. Jadi Jadi kita sebagai seorang istri yang harus gimana, harus jaga ego itu gitu. Harus tetap ridho Allah, ridho suami. Jadi apapun yang terjadi ya kita tetap gitu. Ya tetap aku sudah memilihmu menjadi suamiku, kamu sudah memilihku untuk menjadi istriku. Jadi diingat di ijab kabul deh. Di ijab kabul yang kalau kita tiap nikah tuh dibacain yang berat banget gitu. Oh gitu. Apalagi kalau dengan intonasi. Nah, sih. Saya akan menjaga anak Bapak yang bernama ini. Akan saya beri nafkah lahir batin, saya akan gini. Itu berat loh pernikahan. Bukan sekedar saya suka sama kamu, kita suka sama kamu, kita udah bikin anak, segala macam beres. No, no, gitu loh. Enggak, jadi visi pernikahannya harus, ya tadi, kenapa sih kamu mau nikah? Kenapa kamu mau nikah? Di situ juga ada pernikahan yang nggak punya anak, ya kan cocok kan? Di dalam situ ada pernikahan yang nggak punya anak, ada juga seorang wanita yang udah cukup umur tapi nggak nikah-nikah. Jadi kalau saya bilang ya itu tadi, memang kalau memang belum waktunya nggak akan datang, nggak akan datang gitu. Mungkin itu yang Allah ada sesuatu yang kenapa ini udah nunggu bertahun-tahun, apa salah saya ya Allah nggak punya anak, nggak punya keturunan. Itu kan ya itu wajar lah. Kebayang gak sih sekarang tuh Lebaran gak akan ada yang nanya kapan, Jud, tanggal kapan mau nikah? Nggak ada yang nanya. Sekarang sekarang nggak ada tuh, kapan gitu. Karena kita kan, saya berkali-kali ngomong di bukan cuma di Indonesia gitu, bahwa maaf ini, bahwa value tuh di kita tuh lebih ke skor. Kayak kamu udah SD ke SMP ke SMA, kamu kuliah, terus terus nikah, punya kerja, nikah, punya rumah sendiri gitu kan, segala. Jadi kayak kamu kapan punya, jadi akan beres kalau ngurusin ngurusin semuanya, ya kita ke skor gitu. Nah, Jadi kalau gimana, balikin lagi shifting mindsetnya ke value. Makanya saya ngomongin dari awal, value memaknai. Memaknai value yang nggak bisa diukur sama uang gitu. Kita bisa beli rumah tapi kita nggak bisa beli keluarga. Kita bisa beli tempat tidur tapi kita nggak bisa beli tidur kecuali pakai akal bulus. Bisa beli tidur, ya kan? Kita bisa kita bisa beli ilmu pengetahuan, nggak bisa. Kita bisa beli buku ikut pengetahuan kayak gini nih, bareng-bareng ikutan majelis ilmu. Insya Allah kita kan meluruskan niatnya ini majelis ilmu gitu. Bahwa iya, dan ini masalah trauma juga itu kan karena ada misalkan ibu bapaknya sering berantem terus. ini saya mau nanya kan, yang suaminya tuh pernah ada yang muncul ya di Twitter bahwa si suaminya itu narsistik gitu ya. Jadi dia senang kalau ngerasa dibutuhin. Kan ya. Apakah itu karena efek dia hidup tanpa bapak kan, ditinggalin bapaknya juga, itu trauma si suaminya. Itu ada efeknya nggak sih Teh? Ada juga, dan yang paling penting ada tadi ya, bagus banget, needs. Kan kita itu kalau ada needs, makanya ada supply, ada demand, needs. Dan jangankan seorang laki-laki, seorang wanita juga adalah merasa senang kalau merasa dibutuhkan. Apalagi seorang laki-laki yang seharusnya menjadi pelindung, menjadi pemimpin, menjadi segalanya. Dan ketika itu semuanya yang take over, yang dominan itu istrinya kan. Dan sampai seorang anaknya bilang gini ketika waktu pas di awal-awal ya, waktu pas yang ibunya itu masih yang trauma, karena dia juga trauma dengan si yang laki perempuan ini kan trauma karena ibu bapaknya juga mengetahui ketika si offer suaminya terus mau bunuh anaknya juga gitu kan. Ya udahlah, suami saya offer, saya mati, kamu anak saya juga kamu mati, kita mati gitu semuanya gitu loh. Itu kan yang si ibunya dari si pihak pemeran utama nomor 1 perempuan ini. Jadi ya itu tadi dibutuhin. Jadi itu tadi gimana caranya rumah tangga itu saling ngerasa apa? Ya itu tadi ngebutuhin satu sama lain. Dan gak usah cari ngebutuhin yang lain gitu. Jadi jadilah tim itu gitu.
godaan pasti ada, gak mungkin enggak. Kalau filmnya nggak ada godaan-godaan, nggak ada temptation itu gimana gitu. Gairah itu pasti harus ada, passion itu harus ada. Gimana caranya membuat pasangan kita jatuh cinta kepada kita tiap hari itu harus ada perjuangan, men. Nikah itu perjuangan, fighting. Enggak. Jadi ketika saya hijrah dulu gitu ya, kemarin ya awal-awal hijrah terus kayak baju-baju seksi saya ya udahlah saya bagi-bagiin gitu kan. Terus ujung-ujungnya saya beli-beli lagi, Bu. Beli-beli lagi tetap kamu kamu di luar gitu ketutup lah semuanya segala macam pokoknya sampai kelihatan cuma mata doang tapi tetap kalau bisa bikin seksi-seksi buat suamimu itu gitu loh. Jadi Iya. tetap lah dulu itu dijaga. Jadi saya belajar waktu pas saya ke Australia itu kan banyak juga teman-teman saya yang psikolog bahwa itu tadi pendidikan seks di Indonesia kan kurang ya. Jadi ya itu tadi akhirnya jadi mohon maaf gitu akhirnya malah keburu film segala macam yang salah gitu loh. Jadi memang perceraian tadi pertengkaran dan pertengkaran itu kalau kita balikin lagi adalah ya tadi kalau nggak diranjangnya nggak bagus kata istilahnya gitu ya kalau orang-orang rumah tangga itu ya kalau nggak diranjangnya nggak bagus pasti masalah ekonomi gitu. Jadi pertengkaran ini kan nah di sini pertengkaran yang insecure ngerasa nggak aman ngerasa nggak nyaman komunikasi ini 43,52% dibanding ekonomi yang 36,67%. Sedangkan over aja itu cuma 0,93 ada kawin paksa gitu kan. Nah masalah kawin paksa orang saya nggak tahu banget bahkan saya kan pacarannya sama orang lain ya dulu maksudnya tiba-tiba nikahnya sama ini gitu ya lama pacarannya sama ini dan ibu bapak saya juga karena orang tua ya jadi mikirnya ketika orang tua nah ini sisi orang tua Nah, sisi orang nanti tua. di 15 ya di 15 itu si Nah, direktur bapaknya yang pihak cewek ketiga ini dia kan paling dia superior lah semua kaya raya segala sesuatu buat global anaknya. ya. Elit global Iya, ya. jadi dia adalah seorang bapak yang protektif ke anaknya dan dia punya kuasa, dia punya segalanya, dia ngelihat anaknya bisa ya tadi ngerebut suami orang, dia nikah dan insecure anaknya karena dia tetap ngerasa nggak ngerasa aman karena dia juga berebut sesuatu yang bukan miliknya gitu loh. Tanpa Ah, sadar juga dia memahami itu. Yang namanya orang tua, nah itu dia tadi mau ibu, bapak buat anak itu yang segala-galanya dikasih. Kita apalagi dia yang 15 gitu. Jadi ya itu tadi orang tua nggak, ya itu tadi buat ngelindungin. Kadang buat ngelindungin anak akhirnya mungkin ya tadi dengan cara-cara ya tadi kita kalau salah komunikasi kita nggak nyampe dengan baik keterbukaan itu akhirnya jadi banyak mismatch itu di miss komunikasi itu. Jadi sebenarnya semua masalah yang ada di film itu pertama hmm, nggak ada komunikasi yang baik gitu ya, loh. Dan yang paling penting adalah masalah percaya. Kalau udah nggak percaya susah dulu gitu. betul betul. Kalau udah nggak percaya susah. Jadi ini tadi si pertengkaran gede. Jadi ya itu tadi kita tuh ada yang sampai ke poligami itu cuma 0,18 kecil banget. Kenapa cerai karena poligami? Kecil banget karena KDRT. Kecil banget karena berzina, karena mabuk, karena kawin paksa, judi, cacat fisik, pindah agama gitu, narkoba gitu. Ini paling gede ini pertengkaran dan ekonomi gitu. Dan ya tadi pertengkaran bahwa kita lihat gini lah, random banget tapi ini langsung terlintas di pikiran saya. Nah, Orang tua zaman dulu, nenek saya nikah sama kakek saya yang dari keluarga bapak. Kakek saya itu S2 S3-nya di Belanda, di Waningen. oh, Oke. Okay? ya. Untuk ngasih uang ke istri dan anaknya, ke bapak saya dan anaknya, itu nggak bisa. Nggak gampang sekarang transfer uang. Oke, kirim ya. Kirim. Oke, ya. Sampai bapak saya bisa pakai sepatu satu bareng-bareng makan telur asin dibagi kecil-kecil dikasihin garam Hmm, jadi sebenarnya suaminya itu ada nih uangnya tapi nggak bisa gitu kalau bisa nyampe. istri-istri zaman dulu di struggle lebih struggle nenek saya untuk dari tadi kan dari bapak ini dari mama itu nggak dikasih anak langsung jadi lama kosongnya bertahun-tahun Hmm, lama sekali. Akhirnya banyak sekali ada anak apa sih yang diangkat untuk jadi buat ini biar ada dipancing gitu ya. Nah itu oh, banyak. Jadi dan akhirnya kalau dari bapak saya itu kan 4 bersaudara, dari ibu saya 2 bersaudara gitu. Jadi ini dua-duanya perempuan, di sini empat-empatnya laki-laki. Itu saya ngeliat dari nenek saya, hmm, struggle-nya luar biasa. Nenek saya yang ini, yang dari mama ya, itu adalah TNI, bayang nggak ditinggal-tinggal zaman dulu perang segala macem, makanya nggak hamil-hamil juga gitu loh. Jadi nggak ada tuh ya adegan tiba-tiba, aku sedih banget kenapa ketika kemarin hamil nggak dianterin sama suami ke dokter. Teteh ngerasa nggak teh sedih banget gitu. Oke, ya. okay.
Teh ternyata nggak ngerti banget teh gimana rasanya ngelihat suami saya nonton film XXS. Itu kan nggak banget teh. Oke, gitu. Teh aku nggak suka banget. Suami aku tuh masa nggak ngerti. Aku tuh pengen dibelah, aku pengen disayang. Oke, pernah diomongin nggak gitu kan. Terus ya ampun So, istri aku tuh ngerti nggak sih teh? Istri aku tuh capek banget di kerjaan lagi kayak gini, di kantor dimarahin sama atasan, pulang-pulang dia udah manyun segala macam, segala macam. Saya tuh pengen lah. Mana istri saya yang zaman dulu awal-awal? Mana suami saya yang zaman dulu awal-awal? disampein. Oke, dibilangin nggak, disampaikan nggak, dan jangan gini, datang-datang, teh, saya mau suami saya lebih setia sama saya, teh, saya mau istri saya lebih nurut sama saya. Kita nggak bisa ngubah orang, kita nggak bisa bikin orang melakukan apa yang kita pengen. Sekarang, apa yang bisa Anda lakukan biar istri Anda perhatian sama Anda? Apa yang bisa Anda lakukan biar suami Anda sayang sama Anda? Jadi kitanya, Fokus ke yang bisa. kitanya ini ya, kitanya gitu. Terus kalau bilang Teh Gina ngomong segala macam gini-gini gitu, I've been through all that things gitu, Du. Masya Allah, aku ya, saya bukan dari yang pesantren gitu, saya ta'arufan. Zaman dulu juga nggak ada ta'aruf-ta'aruf, jadi masih yang cici pacaran. Tapi beda, Du. Zaman saya dulu SD, SD Hmm? pegangan tangan kayak apa sih gitu, nggak ada cici, nggak ada. SD zaman aku masih yang beda, zaman sekarang TK aja udah ngerti. Aduh, gitu udah tahu, saya aja nggak tahu kalau kalau dibilangin anak di bawah sama burung bango tuh percaya sampai sampai pelajar SMP lah. SD tuh masih percaya kalau anak bayi itu di bawah sama burung bango. Saya nggak akan temuin orang. Saya percaya kalau anak itu di bawah sama burung bango. Jadi itu tadi, pertama dalam pernikahan ada satu kejujuran, gimana saling percaya, gimana komunikasi, gimana nge-build tim together everyone achieve more. Jangan cuma pakai asumsi, respon kita harus selalu positif. Jadi gini, oke, suami saya telat, kenapa ya dia telat? Ditanya juga, ayah kenapa telat? Ya kemarin ngeliat WhatsAppan sama siapa sih ini gitu. Tapi mungkin di timingnya yang enak. Atau juga sama, kenapa sih Bun nggak bisa dandan buat ayah? Kan Nah, enak, ayah juga pengen lihat yang gini. Nah, jadi dibilangin gitu loh. Jadi jangan cari sosok-sosok yang diinginkan, tapi ini yang udah kamu pilih. Apalagi bukan dijodohnya, yang kamu pilih. Yang kamu pilih. Sehidup semati. Gitu loh. Sehidup semati. Jangan cuman karena ego, karena nggak kenyamanan segala macam. Akhirnya banyak pihak yang tersakiti. Dan tahu siapa yang tersakiti? Anak. wah, Anak setuju. dari keluarga broken home banyak yang saya kenal sukses, iya, gitu loh. Tapi dia tetap dalam hati kecilnya adalah saya kalau bisa balik lagi, kenapa nggak ibu bapak saya untuk ya mature enough gitu to handle their ego gitu. Ya, Kenapa ya. kan hanya nafsu belaka. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak tadi selain yang itu biar kita bahas itu sih. Jadi dari Ya, awal itu tadi. berarti kita kan sebenarnya kalau udah nikah ini ya komunikasi itu yang penting. Nah, Terus ini nih, mending. dari Telika, tuh dijemput ya. Langsung Klik dulu. Oke. langsung muncul pertanyaan ini teh dari Diki Adra, tips menjemput jodoh gitu ya. Oh ya, cocok ya buat Edu juga. Iya, kalian diwakilin. Satu, Edu, Hmm, Edu gimana? Pengen nikah nggak? Aku tanya. Edu pengen nikah nggak? pengen atau teh Oke. Kriterianya kayak gimana? yang kalem, cantik, terus ya kalem, cantik dan visinya sama teh ya gitu ya. Karena jalan yang kupilih tidak akan mudah, jadi harus harus siap gitu. Gitu sih. Itu yang pasti mah pinginnya yang kalem teh, yang kalem. Tapi bisa ngelucu juga. Ya gitulah teh, banyak. Jadi banyak banget orang yang mau nikah, tapi kalau tiap ditanya, kamu yang kayak gimana? Langsung Bingung. bingung. Nggak tahu ya kayak gimana. Gitu loh. Mau nikah Hmm. banget? Iya. Tapi gimana? Pertama gini, kita kan nggak bisa milih orang tua kita. Kita nggak bisa milih anak kita kayak gimana. Tapi kita bisa milih pasangan kita. Jadi ya itu tadi, kalau kita mau milih pasangan, pertama adalah, ya tadi, banyak banget yang dibilang, memperbaiki diri, bercermin diri. I do really believe pasangan kita itu akan ada benar-benar sesuai dengan apa yang kita lakukan dulu. Gitu Nah, loh. Jadi waktu pas saya awal-awal memutuskan untuk hijrah gitu, mulai nggak pegangan tangan yang bukan mahramnya, terus saya benar-benar ya berusaha untuk benar-benar tertutup, nggak kelihatan lekuk tubuh segala macam, dia untuk ngejaga lah gitu. Ya itu suami saya juga malah lebih ikut gitu loh. Bahkan kayak kemarin juga
kita ngebahas Al-Fatihah aja sampai lama banget gitu kan, semua harus bener segala macam. Jadi kayak dia lebih yang kayak sampai anak Andara Cesa kayak kita bahas sama siapa, belum sama ayah gitu. Jadi ya itu ketarik gitu loh. Dan suami saya itu ya, kalau misalkan yang ngomongin tadi ngejemput jodoh, ya saya harusnya nikah sama kakaknya. Ada satu permasalahan yang saya nggak bisa sebutin di sini. Hah? Akhirnya saya terjadilah saya sama suami saya bertemu karena kejadian ini gitu ya. Nah, Nah, terus udah gitu karena ketemu dan saya memutuskan kayaknya nggak nikah sama yang kakaknya, nikah sama suami saya sekarang. Gitu. Suami sekarang di Liman ya, udah cuma satu-satunya aja. Jadi ya saya ketemunya juga kebayang nggak sih saya ketemu jodohnya, saya harus dijodohin dulu sama kakaknya baru ketemu sama adiknya gitu. Ini yang ya pokoknya yang saya mau habisin sisa umur saya sama suami saya. Dan kalau ada yang bertanya siapa sih yang paling beruntung, saya paling beruntung punya suami kayak beliau, bukan beliau yang punya istri kayak saya gitu. Jadi kayak ya sabarnya beliau gitu, yang kayak misalkan saya diganggu malam-malam sama lawan jenis gitu, berarti beliau begitu sayangnya sama saya gitu, percayanya sama saya ya kan, untuk malam atau marah eh, tengah malam gitu. Ya itu gitu. Banyak atau gini kalau misalkan istri kamu gitu dek, hmm, apa ya, deket banget sama banyak laki-laki, mungkin istri kamunya nggak masalah, tapi kamu tahu laki-laki itu pada suka sama istri kamu gimana. ya aku sih agak deket. Aku mau ngebahas soal cemburu sebelum kita ngebahas kejemput jodoh. Ketika kamu Ya, ngerasa pas nih ini Fer. jodoh kamu, Hmm, nah kenapa rasa cemburu itu pasti ada nggak? Pasti ada, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin ya, enggak. Masalahnya tadi si cemburunya mau pakai syahwat yang berlebihan nggak? Makan berlebihan nggak bagus. Cinta berlebihan nggak bagus. Posesif. Facebook kamu apa passwordnya? Instagram kamu apa passwordnya? Oke, waduh. semuanya sini, semua sini. Oke, gitu kan. Ya, udah gitu. Tapi memang saya jujur ya, kalau misalnya ngomongin di sini, yang paling saya takutin suami saya tuh kan nggak mudah jatuh cinta. Jadi saya juga, kalau ada yang bilang, Teh Gida, takut gak sih? Takut lah, takut banget. Dia nggak mudah. Dia tuh sukanya sama gunung, sukanya sama sepeda gitu. Dia resign dari perusahaan. Dia Nah, resign cuman ya resign terus tiba-tiba ya, karena ya beliau tuh penuh kejutan itu kali ya, yang bikin aku juga yang kayak penuh kejutan. Terus kayak awal-awal pernikahan juga sama, banyak perbedaan segala macam, banyak yang saya coaching juga ya, ada nah, perbedaan negara, ada perbedaan segala macam lah. Ya itu perbedaan pasti ada, saya juga sama sama beliau, banyak perbedaan segala macam, tapi makin lama alhamdulillah. Dan kita ada satu ujian yang paling berat untuk rumah tangga kita, dan alhamdulillahnya dulu gitu. Makanya saya ngeliat The Word of the Married, dan kamu silakan baca tentang, kamu baca itu semuanya di situ gitu ya. Itu tuh kayak alhamdulillah Allah sayang banget sama saya, dan saya diketemukan sama Julius dengan orang yang tepat gitu untuk mengambil suatu keputusan yang lebih tepat lagi gitu. Dan bahwa memikirkan ya itu tadi yang namanya, saya bisa bilang sama semua bahwa iya, godaan itu pasti ada. Terus benar. yang paling penting adalah kembali lagi ke agama. Ingat lagi bahwa dunia itu sementara banget gitu. Jadi tips cari jodoh pertama adalah ya tadi, kita nikah karena mendapatkan ridho Allah. Kenapa kamu ngerasa dia jodohmu? Kamu itu ketika nikah, ketika ngedeket aja sama dia gitu. Dan pastinya nggak mau macam-macam, pengennya dinikahin aja. Karena seorang istri yang jauh sama Allah kan jauh sama, ya seorang istri jauh sama suaminya kan jauh sama Allah. Seorang suami jauh sama Allah kan jauh sama istrinya. Jadi yang paling dekat dideketin Allahnya dulu, Allahnya dulu, Allahnya dulu, dan kita makin dekat. Jadi kamu mau dapat di tempat disco gitu ya, apa disco banget ajib-ajib gitu ya, atau misalkan di Stop, stop, kajian atau stop. segala macam, paham ya. Aku belum pernah ke sana seumur hidup, Apa, aku gak ngerti mungkin film. Bahkan waktu ketika di Australia juga, ya teh, udah gini kamu ikut aja, kamu minum aja air putih gitu. Ngapain gue air putih gitu ya, jadi gak tahu juga sih ya, gimana sih minuman keras, bukan enak saya. Jadi kayak ya itu, jadi jangan pernah coba-coba, jangan pernah coba-coba untuk mencoba narkoba, mencoba aware. Karena ya dibilang addicted, banyak yang bilang ya itu addicted tanpa disadari, alam bawah sadar kan, ngerasa tadi cuma pelarian nyaman yang sesaat. Ketika udah sadar kayak Thanos tuh digituin. baru. Kalau aja kemarin saya ngelakuin suatu kesalahan yang stupid kayak gitu, nggak ngikutin hawa nafsu saya tetap stick bener-bener ke apapun yang terjadi sesuai dengan Hmm, tuntunan agama. Istrinya lakukan segala sesuatu karena ridho Allah, jadi istri yang baik, gitu loh, sayang sama suaminya juga bener-bener. Karena gini ya, masalah rezeki ekonomi, saya mau cuma bilang gini, rezeki itu bisa dari istri, bisa dari suami.
Nah, gitu loh. Dan jangan takut untuk nikah nggak punya uang. Jangan takut nggak punya uang. Jadi Allah udah ngasih rezeki mungkin dari istrinya gitu ya, atau lewat suaminya, atau lewat anaknya. Ketika punya anak iya. tiba-tiba ya kayak Handara Ya, saya ngelahirin Handara kayak gitu. Banyak aja dia yang ngasih gitu. Jadi banyaknya rezekinya dari anak, dari apa. Jadi apa yang ditakutin sih, pulang juga nggak akan bawa apa-apa. Itu emang pangkat mau dibawa, atau ada misalkan tsunami. Tunggu. Saya trainer kereta api, lagi banyak ngajar orang, jangan diambil tsunami. Nggak bisa, nggak bis bisa. Tunggu. corona Tunggu, cuma tunggu. ya. Tunggu, kamu berapa miliar? Saya bikin. Nggak bisa. Sekarang dikasih virus sekecil ini, kun fayakun, ketika Allah udah lihat, cuma kecil ya impactnya. Tapi lihat the bright side-nya, apa coba? Kutub utara, selatan sekarang ozon udah bagus. Oh iya. Himalaya kelihatan lagi, polusi berkurang. Jadi hikmah itu pasti selalu ada. Makanya disebutnya ya tadi ujian, dan sesuatunya responnya positif. Jadi ketika Anda mengetahui pasangan Anda, istri Anda, suami Anda, ketika ada affair, Ya, respon Anda yang menentukan. Dan ya. Anda juga ketika mau tergoda untuk memiliki affair, respon Anda juga. Apa yang bikin ini? Iman, Sip. iman Islam gitu. Di pengennya kan pasti kumpul lagi semua di jannah, di surga bareng-bareng gitu loh. Betul. I've been through all that lah, gitu. Makanya saya memutuskan untuk salah satunya berhijrah juga. Mungkin ya pada Allah hari ini saya cerita juga di sini sama Edu. Ya itu karena saya juga mau ngejaga karena kalau ketika saya dulu belum hijrah deket ya jadinya disangkanya ada apa gitu, nanti nggak ada kegeeran apa karena saya mungkin juga salah juga gitu loh. Maksud saya cuma biasa aja tapi mungkin pihak lainnya jadi ada apa gitu loh. Saya juga masih sentuh-sentuh yang bukan mahram gitu. Sekarang ya nggak ada yang berani nggak ada yang berani dan saya rasakan itu Allah yang menjaga saya gitu. Jadi Ya, nggak ada gitu karena kita kita juga yang menghargai diri kita, kita juga yang menghargai suami gitu. Jadi ridho Allah, ridho suami itu yang saya pegang dulu, dan itu nggak di awal pernikahan saya langsung kayak gitu, nggak. Saya tuh bertahap banget gitu segala satunya, nggak jauh banget dari solehah, jauh banget luar biasa jauhnya itu. Jadi saya bertahap perbaiki diri karena saya sadar dunia sebentar, betul. bentar. Kalau Betul. Allah mau bilang ini sekarang mau kiamat dari langsung ufuk barat, udah gitu. Udah. Makanya Ya, saya cuman bilangnya adalah, ya Allah gitu, suamiku hari ini ridhonya berapa persen sama saya gitu. ya, ya. Anakku berapa persen sama saya. Apalagi saya kan juga dikasih ujian sama Allah, Handara itu kan talasemia. Jadi tiap 3 seminggu harus transfusi darah. Jadi boleh yang punya darah B, sekarang PMI kosong terus kalian saya kasih tahu di sini. Boleh nanti bisa kasih tahu ada golongan darah B dan di Bandung gitu pasti saya Bet perlu ya. juga untuk 2 minggu lagi. Ah, Edu bet ya. oh ya, oh cocok dong. Nah, qadar Allah. Ya, siap. Udah. Ya, be Dan aja. gak ada yang kebetulan, Bu. Gak ada yang kebetulan. Lingkaran-lingkaran tadi kalau bilang jodoh itu di mana? Jodoh itu di lingkaran-lingkaran yang udah ada aja. Semakin semakin saya makin bertambah umur. Hmm? Satu yang saya pelajari satu ya, belajar itu nggak ada berhentinya. Dan lingkungan kita tuh kayak ini kenal sama ini, itu aja gitu loh. Gak tau kita pergaulan yang luas atau emang pergaulan kita cuma itu doang. Jadi kayak ketika pergi sampai ujung dunia pun bisa nyambung dari sini ke sini. Jadi kayak Masya Allah gitu loh. Hmm. Makin tadi malam banget ngobrol sama suamiku gitu. Saya kan kenal Edu, kenal anak-anak film gitu kan. Jadi saya mikir kayak Anda tuh semuanya muda-muda, hebat-hebat. Bahkan saya benar-benar dua jadi host setelah ini adalah punya buku kan, tampar banget gitu kayak saya gina nih buku mana gitu. Suami saya kan baik. Siapa tahu legasinya Bunda itu bukan buku tapi video. Ah, Coba deh, laki gue, Jadi ketika suami saya, silakan bisa dilihat di vlog saya, suami hmm? saya memutuskan untuk 3 bulan keliling Asia Tenggara sendirian naik sepeda. Beliau itu punya rekamannya, tapi nggak tahu belum dibikin-bikin, dia belum qadar Allahnya lah. Jadi tiga bulan keliling Asia Tenggara sendirian dulu. Itu Wih, juga yang, nah itu di situ juga saya ngerasa yang kayak bohong banget lah kalau nggak tiap malam itu berdoa sama Allah, terus jadi rajin banget sholat tahajud yang kayak ya Allah jaga suami saya nggak mau pulang-pulang cuma nama, pulang-pulang cuma sepedanya gitu kayak gitu, aduh ya Allah. Nah itu tadi orang itu ngerasa paling berharga kalau udah kehilangan. Masa mau iya. nunggu kehilangan dulu yang berharga dari hidup Anda baru Anda menyesal? Jangan ya. Itu ini ada Itu yang di nanya. film. Yes. Ada yang nanya. Tapi ini ada hubungan sama orang tua, nggak apa-apa lah ya. Oke, dia cemburu ya?
Ya, cemburu Istri kepada itu orang selalu cemburu kepada orang tua saya karena orang tua saya tinggal ibu. Oke. ibunya aja gitu. Seorang laki-laki dimanapun anda berada, halo para ikhwan, Halo. ibumu, umi. Jadi ya kalau saya suami saya sayang banget sama ibunya, wah saya mah bangga luar biasa. Kalau suami saya ngurus ibunya, saya mah bangga luar biasa. Dan suami saya gitu, bahkan bukan ke ibunya, ke ibu bapak saya aja baik banget gitu. Bahkan yang selalu ngebela ibu bapak saya juga ya beliau ini, suami saya ini gitu. Jadi eh luar biasa lah gitu. Jadi tetap tetap kalau para laki-laki ibumu dulu. Jadi memang ibumu ya untuk nggak biar nggak cemburu makanya diajak komunikasi. Oh, iya. Beda atuh gitu antara ibu sama bunda. Ya, Beda nanti bunda kan sekarang bunda punya anak. Gimana sekarang nanti kalau anaknya pengen ketemu sama bunda. Lalu tiba-tiba nanti anak kita tuh misalkan juga sama istrinya dibilangin gak boleh ketemu bunda gimana? Sedih nggak? ya, ya. Itu. Sampai night dinner ya deh Kalau ngomongnya. iya, kalau saya coaching biasanya gitu. Jadi di perspektifnya ditempatin di tempat itu. Jadi kalau kita ngerasa ada orang jahat sama kita, juga saya mikir sekarang gini, oke, orang yang dibilang jahat sama saya itu mungkin kalau kata dia kita yang jahat. Jadi kan itu masalah respon aja, Ya. masalah persepsi. Gimana kita ada segala sesuatu, apakah mau responnya negatif atau positif gitu. Itu juga nanti akan saya up lagi yang bareng sama Mas DN gitu. Dan semakin banyak kita sharing kayak gini, makin banyak penyadaran. Jadi, Bu, saya yakin banget saya semua yang sering posting di Instagram, di Facebook, itu tuh bukan mau ngajarin orang, tapi self reminder, bener gak sih? Oh, sekali teh. Karena kita Bukan karena kita soleh, tapi karena kita banyak kurangi, makanya kita self reminder, diingetin lagi terus tiap hari gitu, kayak namparin diri sendiri gitu loh. setuju. Jauh gitu, bukan mau ngajarin, boro-boro ini karena buat self reminder gitu. Betul, betul. Setuju. Dan kenapa saya tadi malam banget kalau Edu juga tahu saya kirimin banget banyak data Ya. angka persen segala macam sampai ke BPS sampai segala macam pernikahan. Saya buka juga tentang ini dan saya baca perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil, ada peraturan pemerintah nomor 10, prinsip-prinsip perkawinan, izin perkawinan perceraian, gimana untuk yang tahun 1983 PP 45 tahun 1990. Saya baca semuanya in detail gitu, semua tentang pernikahan sendiri. Dan balik lagi ke saya nanya, Kin, menurut kamu nikah itu apa sih? Nikah itu adalah bertemunya dua insan manusia yang memang saya yakin banget udah dijodohkan sama Allah untuk ketemu, untuk saling memahami, untuk saling berbagi, untuk saling melengkapi, biar nanti kalau bisa sampai kumpul di surga, ketemu, Hmm. bertemu dengan Rasulullah, bisa melihat wajah Allah. Itu sih yang priceless. Jadi no matter what happen between me and my husband gitu, yang paling penting anak, jangan pernah ngeliatin pertengkaran di depan anak, itu yang paling penting. Please jadilah cukup dewasa secara emosional, be mature enough gitu, jangan apa ya, jangan sumbu pendek. Apalagi misalkan yang KDRT juga saya doakan semuanya untuk mendapatkan kesadaran awareness gitu. Jadi Amin. kita itu ya tadi trauma-trauma masa lalu harus gimana ya, tadi si luka-lukanya kita beresin, balik kemana ke respon. Waktu yang menyembuhkan enggak Anda yang menentukan kapan waktunya Anda yang menentukan. Jadi Dan balik kalau semuanya ke diri sendiri. bantuan orang lain juga boleh banget teh untuk beresin trauma-trauma masa lalu itu ya. Boleh. Jadi kalau misalkan ada yang di sini mau kita kasih nggak sih penanya untuk coaching kali ya? Penanya terbaik menurut Edu dan kamu boleh lah nanti kasih, karena ya di coaching ini alhamdulillahnya gitu dengan ilmu yang dimiliki gitu ya. Ini kan karena pada Allah juga memberikan ilmu ini. Jadi kalau misalkan saya kan dibayarin, saya jujur aja saya dibayarin sampai PT Kereta Api. Kalau saya nggak pakai ilmu ini sebaik mungkin, saya yang dosa. Saya malu sama teman-teman saya di PT Kereta Api yang masih WFO, masih kerja, semuanya operasional, dan saya doing nothing. Makanya saya sampai semalam apapun, kayak kemarin saya coaching, saya bikin motivasi kerja, sampai ke Doa Fresh segala macam. Bukan mau apa-apa, bukan mau dipuji, bukan mau apa, cuma kayak mau memberi apa yang bisa saya kasih. Semua yang endorse saya bisa endorse, silahkan. Yang Anda yang perlu endorse silahkan hubungi Instagram saya, nggak ada bayaran silahkan gitu. Oh, di bawah Apalagi lah. yang iya, yang kayak buat para petani kayak kemarin itu kan,
ya kan, ya jadi Yanti kan, ya udah gitu, gimana, saya juga pengen banget mengedukasi para petani, apalagi yang benar-benar yang nggak ya, ternyata masih banyak banget yang nggak melek teknologi juga gitu. Terus saya pengen, intinya adalah apa yang bisa saya kasih, ngewakafin ilmu, ngewakafin waktu segala macem, ya buat apa sih, Du? Karena ntar saya meninggal nggak akan bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Dan pernikahan ini adalah salah satunya yang paling penting itu tadi, karena saya inilah yang akan dipertanggungjawabkan. Nah, Gimana kamu sebagai seorang istri, bagaimana kamu seorang ibu gitu. Dan sebagai trainer, sebagai coach gitu. Jadi amanah itu yang paling berat, Bu. Amanah pernikahan dibalikin lagi gitu. Jadi ya ya, bukan masalah karena cinta, karena syahwat, karena keinginan, karena dibilangin sama orang belum nikah doang. Enggak lah gitu. Jadi ya itu yang paling penting percaya sama Allah dan terus ikhtiar. Terus ikhtiar, terus berpikir positif, responnya positif. Jangan sampai menyesal kemudian. itu. Jadi ini apa? Balik ke awal ya, insight dari nonton World of Merit itu banyak banget gitu ya. Dan sayang kalau kita Banyak. nonton hiburan itu ya, ada bisa dapat Jadi lebih. cuma nonton, cuma kesel, cuma marah, terus apa sih ini gimana, beli banget ini, kenapa ini jahat, ini jahat. Nggak ada Ini jahat baik. Saya nonton pun saya nggak pernah bilang ini jahat, ini enggak. Saya nonton, makanya ketika ada yang bilang itu di labeling jahat, saya dibilang dajal, saya agak sedikit marah. Bahkan awal-awal juga nikah, entar dulu laki-laki ini benar dia insecure, dia ngerasa nggak dibutuhkan, dia ngerasa nggak bisa ngelindungin istrinya, dia ya, juga nggak ada komunikasi yang baik sama istrinya gitu loh. Jadi ya kalau masalah maaf ya, masa bercinta bagus mereka diranjang gitu. Tapi ternyata kan kebutuhan-kebutuhan emosionalnya nggak dapet. Tetap sampai seorang anaknya pun bilang gini, anaknya tuh bilang gini, karena yang membesarkan saya sampai sebesar ini tuh bukan ibuku gitu, tapi ayahku. Kamu nggak pernah ada, kamu sibuk sama kerjaan, kamu sibuk award, kamu sibuk segala macam, kamu sibuk bener-bener, ibu itu semuanya tentang karir, semuanya tentang tentang kesuksesan dirimu sebagai seorang ya wanita gitu, bukan sebagai seorang ibu. Itu kan keluar dari mulut anaknya sebagai ya. bentuk protes. Cuma dilesin juga nggak cukup ya. Justru udah pinginnya hadir ibu teh ya. Iya, tetap ditanya, dipeluk. Karena beberapa yang saya coaching ternyata ada loh, seumur hidup belum pernah dipeluk sama orang tuanya. Dan Oh itu bukan iya. satu dua orang. Yes, ada satu dua orang, bukan cuma satu dua orang. Jadi kalau Anda ngerasa kalau saya udah melakukan banyak hal demi orang tua saya, demi dipuji, saya dibandingin. Nah, itu fix mindset. Please stop di pernikahan, dalam pernikahan apapun membandingkan anakmu dengan anak yang lain. Berhentilah untuk fix mindset, berhentilah untuk bersaing dengan orang lain, berhentilah membandingkan suamimu dengan suami orang lain, berhentilah membandingkan istrimu dengan istri orang lain, berhentilah membandingkan rumahmu dengan rumah orang lain, berhentilah untuk membandingkan pangkatmu dengan pangkat orang lain. Tapi Ya. gimana sekarang adalah tadi kita growth mindset. Kita memiliki pemikiran kalau hari ini saya masih hidup, saya harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau besok saya masih hidup, harus lebih baik daripada hari ini. Makanya kalau ada yang nanya, kenapa sih mau ini capek ngelakuin ini, saya mikir kalau hari ini hari terakhir hidup, terus ya ini makanya sampai kayak maraton 4 bersama host-host yang luar biasa hebat ya, Bu. Kayak aku tuh admire kamu loh, aku fans kamu juga gitu loh. Ya, dengan kemarin tuh kayak, keren banget nih gitu kan. Dan Edu tuh aku cerita juga sama Ayah tadi malam tuh, Edu tuh nggak jemput aku tahu Edu lah nggak jemput aku naik motor. Bayangin, ya kan, suamiku percaya aku dibonceng motor sama kamu. Enggak semua suami juga mungkin mengizinkan untuk istrinya dibonceng sama lelaki lain gitu kan. Nah, itu juga udah, nah, makanya saya privilege itu masa mau dikhianatin gitu. Maksudnya ya semua orang punya masa lalu, yuk kita belajar dari masa lalu, kesalahan-kesalahan, apalagi masa lalunya dari TV-TV. Nah, jangan diikutin makanya. Kita Betul. belajar tuh nggak ada. Jadi itu kalau semua pengen balik nyesel pasti udah aja pernikahan yang normal. Gak usah dibikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh lah. Bumbu-bumbunya Nggak, bumbu-bumbu rindu aja. nggak. Bumbu-bumbunya bumbu-bumbu pengertian aja. Gimana bisa bikin ya gitulah, gimana selalu kangen sama pasangan, dibikin diri kita juga belajar semenarik mungkin gitu loh. Cantik itu kan bukan cuma fisik, cantik seluruhnya. Ya, belajar ngaji bareng, sholatnya bareng, ngaji apa sih, mengkaji segala sesuatu tentang kehidupan, prosesnya bareng. Ya, ya Oh, mau makan di pinggir jalan ya pinggir jalan bareng, mau dia yang paling mewah ya bareng gitu. Susah senang bareng-bareng aja. Suka, duka, tangis, tawa, ya itu mah satu-satu kelengkapan gitu. Nggak ada yang sempurna gitu. nggak. Dan Ya. dan menurut saya kesedihan pun juga baik. Karena kalau kita nggak tahu kesedihan, kita nggak akan tahu itu apa kebahagiaan. Kalau kita nggak tahu ada air mata, kita mungkin kurang menghargai sebuah senyuman. Tuh. Itu di film Inside Out ya, teh ada ya.
Addicted Sadness. Oh ya, aku nggak tahu, aku nggak nonton. Oke, Harus aku nggak nonton. itu film kartun Mungkin film ini juga banyak. bagus. Jangan sampai membuat istrimu menangis karena ada laki lain yang akan menghapus air matanya. Sih. Maksudnya anaknya, bukan anaknya laki-laki, kakak kandungnya, adik kandungnya. Positive thinking, man. Jauh. Oh, ternyata sudah 1 jam nih teh. Kita Yes, ngobrol-ngobrol. yes, yes. Mungkin boleh ini ada komen yang bagus gitu. Dari Mulyasari ya. Oke. Halo Bu Ingkem, itu udah 2 kali coaching juga kita ya. Itu siswa saya di FBP luar biasa, Masya Allah Bu. Iya, dan beliau ini ya Bu Ingkem tuh beliau ini benar tuh kedua belah pihak harus memahami hak kewajiban, belajar dewasa, satu tujuan, ibarat nahkoda yang ada dalam satu perahu sehingga bisa jalan. Kemarin itu saya belajar sama Bu Ingkem tentang COVID-19. Jadi kemarin itu beliau sempat lah ya gitu, enggak jadi sempat ODP ya kalau awal itu ya. Ya ODP. Terus bagaimana masuk dari ke rumah sakit yang jelas-jelas padahal kan belum kena tapi disatuin sama yang semua udah positif. Terus saya bilang ke Bu Ingkem, kalau Bu kalau saya jadi ibu mungkin saya belum seberani ibu untuk itu gitu. Terus banyak banget yang bisa saya pelajari juga dari Bu Ingkem tentang rumah tangga, kita juga banyak belajar gitu ya. Jadi benar itu bahwa tujuan kita hidup untuk melayani Allah, melayani umat, tujuan sama menikah itu ibadah, semua juga kan ibadah. Saya kerja ibadah, saya rumah tangga ibadah. Kita hari ini juga berdua ibadah, insya Allah Bismillah gitu. Amin. Benar-benar ibadah, menyadarkan diri sendiri, mengajak orang-orang gitu bahwa ya pernikahan itu sebuah perjuangan yang bagaimana di dalamnya yang paling penting adalah saling percaya, kejujuran, dan kalaupun ada nanti ada kesalahan-kesalahan dalam rumah tangga itu sendiri gitu dari salah satu pihak atau dua pihak yang lain, gimana untuk saling maafkan. Dan memaafkan itu bukan hanya untuk orang lain tapi untuk dirimu sendiri. Ya. Setuju. Ketika kita membawa luka yang akhirnya nggak menyembuhkan gitu, nggak healing, kita nggak ikhlas. Makanya kata ikhlas itu di surat Al-Ikhlas nggak ada ikhlasnya. Makanya nikah itu luruskan niat karena Allah, karena mendapatkan ridho Allah. Terus cari ilmunya tentang semua pernikahan, banyak banget, jangan pernah merasa sendiri, apalagi cuma karena hal-hal sepele akhirnya berpisah gitu. Pertengkarannya kan sepele-sepele ketika kalau diomongin. Karena mungkin gak nganterin ke dokter ketika hamil, ketika suaminya mungkin di PHK, mungkin sekarang banyak banget kasus COVID gitu, suami atau istrinya ada yang di PHK, terus ini kekurangan ini, jadi karena nyalahin, gimana nggak? Yuk kita cari cara, apa nih yang bisa didagangin, apa nih kita bisa ngapain? Konten-konten digital sekarang banyak, the new normal, milenial, wake up, jangan sampai mau dibilang buta teknologi, iya, apalagi yang senior, harus makin semangat, yang bisa teknologi bagi-bagi ilmunya gitu. Jadi sekarang mungkin nggak akan aneh lagi untuk pakai Zoom, pakai Google Meet gitu loh, pakai Google Duo, WhatsApp juga udah sampai 8 orang, kan kebutuhan needs itu nanti. Sekarang semua udah pakai online, kita belanja di minimarket semuanya online. Dulu kan nggak begini. Kita sekarang webinar online, mungkin saya nggak perlu nanti ke Medan, nggak perlu saya pergi kemana-kemana bisa dipanggil, ya udah webinar aja tetap di Bandung. Ini new normal. Perubahan itu tidak terelakkan, Dok. Perubahan itu pasti akan selalu ada, sama dalam halnya pernikahan, pasti perubahan itu akan ada ketika Anda menikah. Tapi bagaimana tadi si perbedaan-perbedaan itu untuk saling melengkapi. Dan ya tadi maafin diri sendiri, karena pasti introspeksi. Si dokter itu juga harus introspeksi kan, yang pemeran utama wanitanya. Oh, saya kurang memperhatikan suami, saya kurang memperhatikan anak, sehingga suami saya ada jadi semua pihak nggak ada yang saya bela gitu, semua juga nggak ada. Jadi kalau dibilang ini jahat, nggak ada yang saya bela, nggak ada yang saya judge, nggak ada yang jahat, nggak ada yang apa, nggak. Semuanya kan kalau kita lihat helikopter view masing-masing atau kita jadi mereka, itu semuanya normal banget. Benar nggak, Du? Edu sekarang gimana pas tonton itu? Semuanya wajar gitu kan kalau kita ada semuanya itu. Wajar, apalagi kan kok masih anak ya teh. Kan si anaknya jadi kayak benci juga ke ibunya gitu dah. Karena ibunya kan kuat mulu ya, sebel ya. Enggak, kok nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Anaknya sebenarnya pengen bantuin atau apa gitu kan, kayak gitu ya. Anak-anaknya yang tadi udah sama ibu aja, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Iya, jadi makanya kalau kita dari kecil, nah sebisa mungkin bapak, ibu deket sama anak. Enggak misalkan cuma ibu doang, cuma bapak doang, enggak. Jadi saya juga bilang sama Andara Macesta, apapun itu, sekarang mereka lagi main Free Fire gitu kan.
Terus saya bilang apa sih ini maupun saya nggak ngerti gitu ya. Terus ada teman-temannya ada dari Pekanbaru, dari apa, ada temennya ada yang SMP, ada yang apa gitu. Ya Ya. itu tetap saya lihat dan saya juga nggak bilang kamu nggak boleh ini, kamu ini nggak. Atau misalkan kayak kemarin banyak banget tugas yang numpuk. Jujur aja Bu Isma, saya bareng-bareng sama Miss Ellie juga ngerjainnya gitu. I wanna be honest to you. Itu buat aku berat banget. Aku ngelihat TVRI dengan susah itu, saya butuh bantuan tenaga ahli kan, serahkan semua pada ahlinya profesional, ya panggil Miss Ellie juga akhirnya. Jadi Miss Ellie, saya, Handara, Desta belajar bareng berempat, dan itu yang paling nggak bisa saya juga. Sama ini gimana? Ini rumus Pitagoras, ini rumus ini, akhir rumus Oh, ini gimana ya? nanti guna. Dampingi anakmu ini adalah stay at home adalah berkah, hikmah, kumpul sama keluarga. Yang belum kumpul sama keluarga, jadikan jarak tidak berarti dengan komunikasi, dengan menyatukan hati, semua karena ilahi. Betul sekali ya. Oke deh. Sudah 1 jam lebih. Entar ini dari Ya. Bu Yeti ini nge-review tetes sebetulnya. Nah, saya kita berhasil. Jangan pernah membandingkan suami atau istrimu dengan orang lain, jangan membandingkan rumah, jangan membandingkan ekonomi. Masya Allah. Alhamdulillah. Mbak Yeti, makasih udah nonton. Ya iyalah ya, yang nonton pasti yang kenal kita berdua, nggak kenal siapa juga yang menonton. Coba tahu tuh nanti. Tapi saya akan minta izin juga sama Edu ya. Saya minta juga untuk ininya semuanya yang kita lakukan ini saya akan post juga di YouTube, saya akan post juga di podcast saya, ada di Anchor, ada di Spotify, ada di Breaker, maksudnya biar lebih banyak inilah yang platform-platform. Dan kita lurusin niatnya, saya niatnya bukan kayak apa sih sosok banget gitu kan. Gina tuh bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Yang saya bisa lakuin, saya lakuin lah. Dan saya jujur gitu, kadang juga ketika ada ujub pria takabur tuh saya langsung oke. Oh iya, kita harus belajar apa istiqomah sama seton. Sama seton. Maksudnya itu istiqomah untuk menggoda manusia. Ya, kita harus lebih istiqomah guys. Bapak, Ibu, Saudara, semuanya kita harus istiqomah terus menjaga pernikahan kita. Karena yang paling disukai oleh iblis adalah perpisahan antara suami dan istri. Kalau bisa menghancurkan sebuah rumah tangga, iblis langsung pesta pora. Aku menang. Itu gaya istiqomah ya, sampai kiamat. Iya, sampai kiamat. Belajar hasamah bukan istiqomah lagi. Hasamah menggoda. Jadi kita harus tetap fight. Kita fight, Bapak, Ibu, ya Mbak, Akang yang baru nikah sehari, 2 hari, sampai udah 50 tahun tetap kita perjuangkan pernikahan Anda. Pokoknya jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Nih pergi gak? Dan yang belum nikah jangan menyerah juga untuk membangun rumah tangga yang kuat nantinya ya. Iya. Saya cuma mau bilang, Du, nikah itu enak banget, Du. Ayo, Du. Ya, Saya doakan untuk semuanya yang belum menikah tahun ini, di Ramadan tahun ini apalagi mau dikit banget, semoga betul-betul diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, gitu. Yang nanti bisa bersama lagi kumpul di surga, insya Allah. Amin. Ya, semoga semuanya lah kumpulnya nggak cuma sama keluarga, tapi sama teman-teman dekat kita ya deh. Jadi aku sangat mendukung ini buat disebarin teh, biar aku kecepatan juga pahalanya teh. Gimana dulu? Ya. Didukung teh untuk disebarkan, linknya juga boleh disebarin lagi nanti di download. Alhamdulillah, jazakallah khairan Edu, semoga jadi amal jariah juga buat Edu hari ini. Itu teh, semoga jadi kecepatan. Jadi mungkin untuk menutup ada closing statement untuk yang nonton. Conclusion ya? Ya. Loading di hari terakhir dong. Di jam-jam terakhir. Godaan. Ya. Closing statement dan conclusion lah. Oke. Intinya kalau mau ngomongin conclusion, Anda semua saya yakin udah cukup dewasa untuk bahkan saya nggak pernah bilang anak SMP tuh nggak dewasa. Umur itu cuman masalah angka gitu. Anda pasti bisa ngebikin apa sih yang dibutuhkan, karena semua orangnya dari insight ini pasti mendapatkan insight-insight yang berbeda. Apakah tadi bagaimana cara kita memperbaiki diri terus-menerus sehingga mendapatkan jodoh yang terbaik, bagaimana kita selalu belajar untuk mendengarkan, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memiliki pikiran positif, respon positif, benar-benar meluruskan hati lagi, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, bahwa pernikahan ini adalah suatu yang betul-betul ya amanah yang terberat gitu.
benar-benar kita udah dikasih nafas sama Allah, dikasih waktu sama Allah, apalagi misalkan dikasih jodoh sama Allah, itu harus benar-benar disyukuri, benar-benar harus lakukan segala sesuatu yang terbaik, be the best of you, jangan sampai nanti penyesalan itu datang. Jadi penyesalan itu pasti ada nggak ada. Ketika menyesal pun kembali lagi sirotol mustaqim, kembali lagi terus jangan pernah menyerah sampai gimana, sampai kita kembali, sampai kita benar-benar udah nggak bernafas, dicabut nyawanya, itu yang harus kita lakukan, berjuang. Layaknya, ya pokoknya dalam pernikahan itu, ya sama aja. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Gitu lah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Teh Gina pagi-pagi ya, Sabtu teman-teman. Biar lebih produktif. Terima kasih juga Edu. Thank you so much loh atas waktunya. Ya Allah. Jadi teman-teman yang semoga semuanya. Teman-teman yang sudah hadir, makasih banget gitu ya. Boleh banget buat di Satgas channel ini, karena siapa tahu nanti kita akan mengundang expert lain ya. Atau mungkin nanti kayak gini lagi. Pokoknya di Satgas dulu aja ya teman-teman. Nanti temanya apa menyusul gitu ya. Dan buat Teh Gina, terima kasih buat waktunya. Kita kasih ya, terima kasih. Terima kasih buat semuanya ya. Thank you. Semoga bisa bermanfaat barokah dunia akhirat. Baik, kalau gitu kita tutup perjumpaan ini dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Hidup dunia hanya sebentar. Yuk kita persiapkan untuk kehidupan kita yang sesungguhnya di akhirat. Amin. Baik. Mau nyanyi bareng tapi suaranya jelek dan batuk. Oh, nggak ada masalah. Saya mau bilang, oke bareng ya yuk. Astagfirullah. Kalau gitu kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Ya, ini bukan perpisahan, mungkin ada perpisahan itu adalah awal yang baru. Akan ada perpisahan itu mungkin tidak terelakkan, tapi itu ada awal-awal yang baru ya. Pokoknya saya yakin banget Edu, semoga sukses sama insight-insight episode selanjutnya. Semoga bisa barokah dunianya. Memberi share. Saya dikasih tahu tuh jadwal Teteh tadi siang ini jam berapa, di mana gitu. Tolong dong please yang punya Instagram, jam 1 kita akan bahas tentang lika-liku jatuh bangun seorang trainer dan coach. Sebenarnya bukan coach dan trainer aja, karena semua manusia itu adalah coach, semua manusia itu adalah trainer. Kita itu kan kita itu kan true learner gitu, jadi benar-benar pembelajar sejati gitu kan. Learning itu never stop learning sampai akhir menutup mata. Jadi coach itu ya bukan berarti saya harus certified coach, enggak gitu. Jadi tetap yang namanya manusia itu menurut saya bisa jadi coach yang terbaik buat dirinya, trainer terbaik untuk dirinya, belajar terus. Jam 1 ya Instagram, dan dilanjut besok jangan lupa sama Fauzi juga. Udah bikin MC, pasti tau lah, film juga soalnya. Udah bikin buku gimana cara menjadi MC yang terbaik, public speaking terbaik ketika belajar intonasi dan tonasi. Dengan rumah tangga juga ada hubungannya nanti ya. Bagaimana tonasi dengan istri, ya, gimana tonasi dengan anak, kayak gitu. Dan terakhir ditutup dengan career talk dari liputan kerja. Gitu. Banyak ya, jadi di follow Instagram Teh Gina dan Instagram diriku ya. Iya Mbak, tolong dong Edwendriadis. Bisa emang nama aku Teh. Emang ya. Nanti ketika calon istrimu itu pasti ngomongnya enak banget, tonasinya kena banget dan pasti nggak susah. Karena itu juga. Amin. Oke, terima kasih atas kebersamaannya ya. Aduh, jazakallah dan kasih notifikasi untuk semuanya. Anda luar biasa, makasih tanpa Anda kita apa. Oke. Kita kasih lagu ya buat penutup ya. Dadah. Yep, and